Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Ya, kita dalam PA ini kita ada tema rela dimiliki Yesus sepenuhnya. Dan kita kemarin bicara tentang rela berkorban. Jumat yang lalu kita bicara rela berkorban dalam pikiran dan perasaan. Bagaimana Anda dan saya mesti belajar untuk mengosongkan diri, ya, mengosongkan diri, di mana di situ harga dirimu itu sudah bukan lagi dirimu, tetapi Kristus. Dan dikatakan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Artinya dalam segala segi kehidupanmu, Anda dan saya ini mau mesti belajar untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita mau bicara tentang rela berkorban dalam memberi hidup. Coba kita lihat ayat ini, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita baca ayat ini bukan hanya bicara tentang berkorban, hanya sekedar berkorban, tapi di sini Anda dan saya mesti mau memberi hidup. Ya, karena dikatakan namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Paulus ingin supaya Anda dan saya punya satu kerelaan untuk memberi hidupmu kepada Kristus. Ya, dikatakan namun aku hidup. Kalau Anda perhatikan kata namun aku hidup, artinya aku hidup itu artinya gini, aku punya hak. Ya, ini hidupku gitu. Nggak ada yang punya hak untuk ngatur. Tapi ketika aku percaya Yesus, ketika aku mulai menyerahkan hidupku kepada Yesus, Paulus ngomong gini, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya ada satu penyerahan di dalamnya, bahwa hidupku yang sekarang aku serahkan sama Kristus. Makanya dikatakan selanjutnya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya di sini mengandung kata di mana Anda gini, aku mau menyerahkan hidupku. Jadi ada satu kerelaan untuk aku mau serahkan hidupku. Nah, untuk orang menyerahkan hidup kepada Kristus mesti rela berkorban. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, artinya Yesus itu, kalau Anda mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia sebagai penyelamat. Kalau dia sebagai Tuhan, artinya dia yang memerintah hidupmu. Ya, jadi artinya Anda dan saya siap untuk di bawah otoritas daripada Kristus. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang menjadikan Yesus sebagai penyelamat. Oke, penyelamat, tapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Seringkali banyak orang Kristen, Tuhannya ya diri saya. Nah, tapi kalau Anda mau benar-benar hidupmu dimiliki Yesus sepenuhnya, Yesus harus jadi Tuhan yang memerintah. Nah, ini bukan perkara yang mudah. Kalau memerintah itu bukan hanya dalam satu segi, tapi dalam segala aspek kehidupanmu, dalam segi kehidupanmu. Artinya dalam hidupmu ini, baik tindakanmu, perkataanmu, itu di bawah otoritasnya Tuhan. Artinya begini, apa yang kamu mau lakukan,
itu sudah bukan lagi bergantung atau bukan lagi berdasarkan atas aku senang atau tidak, menurutku baik atau tidak. Tapi hidupmu ini ketika kau melakukan segala sesuatu, ketika Yesus Kristus sebagai Tuhan yang memerintah, artinya begini, ketika kamu melakukan segala sesuatu, yang kamu pikirkan gini, kira-kira Tuhan senang atau tidak? Sudah berbeda. Nah ini butuh pengorbanan. Kenapa? Anda mesti korbankan hakmu. Anda mesti korbankan perasaanmu. Anda mesti korbankan keinginanmu. Bukan lagi apa yang kamu anggap baik, tetapi apa yang Tuhan anggap baik. Ini kan sudah berbeda. Ya, seperti contoh kalau Anda misalnya disakiti, Tuhan maunya Anda ngampuni. Nah pertanyaannya, apakah Anda rela berkorban, memberi hidupmu kepada Tuhan, sehingga berkata gini, hidupku bukan hidupku lagi, Kristus, berarti aku harus ngampuni. Walaupun itu tidak enak. Ini yang sulit, berkorban. Makanya rela berkorban, ketika kita bicara rela dimiliki oleh Yesus, berarti kita mesti rela berkorban. Dan kalau kita bicara memberi hidup, berarti hidup kita ini sudah bukan lagi atas kehendakmu, atas kesenanganmu, apa yang kamu pandang baik, apa yang menurutmu baik, bukan itu lagi. Tapi hidupmu ini sudah menurut apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menurut Tuhan baik, apa yang menurut Tuhan berkenan. Itu yang jadi patokan dalam hidup kita. Makanya untuk Anda memberi hidup itu bukan hanya sekedar, oh saya mau memberi hidup, tapi pertanyaannya, relakah Anda berkorban? Karena banyak anak Tuhan itu selalu, oh saya rela, saya mau memberi hidup saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi giliran untuk berkorban, oh jangan saya, dia aja. Kayaknya dulu waktu zaman kita masih muda, kita dulu pernah dengar tentang kisah Nabi Yesaya ketika dia melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan ngomong gini, siapakah yang mau aku utus? Ada satu candaan, ini aku Tuhan, utuslah dia. Dulu zamannya saya muda begitu. Siapa yang mau menyerahkan? Oh saya mau Tuhan, tapi utusnya yang itu aja, jangan saya. Banyak orang Kristen itu tidak berani untuk berkorban. Hanya sekedar, oh ya saya mau Tuhan, saya mau. Tapi giliran untuk suruh berkorban, hitung-hitungan, wah tidak untung, tidak mau. Makanya orang tuh, kalau Anda bicara tentang memberi hidup, harus mau berkorban. Kemarin kita bicara korban pikiran dan perasaan, hari ini kita bicara korban hidup. Kalau hidup, waktu pasti. Dalam pria satu perkataan, time is money. Waktu itu uang. Kadang-kadang memberi waktu itu yang paling susah. Sudah, saya tidak perlu memberi waktu, uang saya aja yang jalan aja. Tuhan ingin Anda memberi hidup. Dan memberi hidup kalau dalam salah satu yang paling utama itu dalam apa? Waktu. Kemarin minggu kita bicara tentang 1 jam bersama dengan Tuhan. Ya, karena waktu itu penting. Kayaknya kita ini Tuhan mau Anda berkorban.
Ya. Lah, hal ini berbicara bahwa hidup kita sepenuhnya ada milik Kristus. Dalam hal ini Allah tidak memaksakan kehendaknya atas hidup kita, walaupun Allah sudah membeli dan harganya telah lunas dibayar melalui korban Yesus Kristus. Saya kalau memikirkan karya Tuhan, saya kalau merenungkan akan Alkitab, saya kadang-kadang tidak bisa mengerti akan kasih Tuhan. Kenapa? Kalau Anda beli barang, misalnya beli mikrofon ini, mestinya mikrofon kalau Anda sudah beli, milik siapa? Saya beli, ya milik saya. Tapi Tuhan enggak. Tuhan beli manusia dengan darahnya, lunas dibayar. Tapi ditanya gini, kamu mau ikut aku enggak? Ini yang saya sampai hari ini nggak berpikir. Kenapa Tuhan tidak begini? Loh, kan sudah bayar kamu. Tuhan punya hak untuk maksa, betul nggak? Tapi dia nggak maksa. Nah, ketika saya coba belajar ini yang namanya Tuhan itu sangat inginkan yang namanya Anda dan saya umat Tuhan mencintai Dia, berkorban demi Dia, menyerahkan diri untuk Dia, bukan karena Anda dipaksa, tapi karena Anda rela. Ini yang Tuhan mau. Makanya Tuhan tidak pernah yang namanya memaksa. Tuhan tidak pernah memaksa. Ya. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa. Sama sekali tidak pernah memaksa. Saya kalau lihat di Alkitab, Tuhan ngomongin, aku perhadapkan kepadamu berkat dan tutup. Berkat kalau kamu mau dengar lakukan, tutup kalau kamu berontak. Tapi Tuhan ngomongin, pilihlah berkat. Dengan kamu dengarkan. Tapi kalau kamu nggak dengarkan, ya nanti ini akibat tutup dia akan berjalan. Jadi Tuhan itu memberikan pilihan dalam hidup kita. Tuhan tidak memaksa. Makanya orang ini harus bisa memahami akan kasih Kristus dalam hidupnya. Ya. Jadi Allah mau kita melakukannya dengan rela karena sebuah kesadaran dan pemahaman yang benar. Ini yang Tuhan mau. Makanya kalau Anda dan saya itu tidak memiliki pemahaman yang benar, itu akan sulit untuk percaya. Akan sulit untuk menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Maaf kata ya, kalau Anda nggak punya satu kesadaran pemahaman yang benar, itu maaf kata ini kasarnya gini, anget-anget tai ayam. Ini kasarnya begitu. Hangatnya sebentar, nanti akan dingin. Kayak banyak anak Tuhan itu kenapa? Awal-awalnya bagus, di tengah-tengah mulai drop. Karena dia tidak bisa memahami atau tidak punya kesadaran yang benar tentang pengorbanan Allah dalam hidupnya, tentang kasih Allah. Dan ketika dia sudah tidak bisa memahami atau tidak bisa menyadari itu, mulai untuk berani berkorban untuk Allah itu mulai berkurang. Hitung-hitungan. Saya banyak mengamati ya. Seringkali banyak orang, wah, pagi pertama, tengah-tengah mulai drop. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan namanya gesekan, kekecewaan, sakit hati, namanya perasaan sudah tergesek, itu cepat
Jadi apa yang dulu pernah dialami kasih itu semuanya lupa. Dan itu memang kenyataan. Makanya Anda dan saya itu harus mau terus ngalami kasih Tuhan supaya Anda punya kesadaran, pemahaman yang benar akan kasih Tuhan. Ini namanya harap. Kalau Anda nggak punya ke situ, sulit. Makanya nggak heran ada orang-orang Kristen yang pada akhirnya kecewa, mundur. Mungkin masih bergereja tapi sudah dulunya semangat, mulai tidak semangat lagi. Ya yang penting ke gereja aja lah daripada pusing-pusing. Kenapa? Karena tidak memahami dengan benar. Makanya kenapa kita ini terus ingatkan tentang pengorbanan Yesus. Apa yang Yesus lakukan, Dia mengosongkan diri, Dia memberi hidupnya untuk kita. Nah sekarang Anda dan saya bagaimana? Kadang-kadang kita cuma hanya sedikit aja bergesekan, kita mulai tidak mau mundur. Makanya di dalam Roma 6 ayat 11 saya ambil dari ayat yang terbuka, ya, Alkitab yang terbuka. Dikatakan, demikianlah dirimu, kamu harus menyadari bahwa dirimu sudah mati terhadap dosa dan hidup untuk Allah di dalam Kristus Yesus. Demikianlah dirimu, kamu harus menyadari. Jadi kamu tuh mesti nyadari kamu tuh punya hidup baru. Jangan kenakan yang lama. Makanya dikatakan sudah mati terhadap dosa. Ini yang kita tuh terus ingatkan. Ini kenapa Anda disuruh berdoa, disuruh untuk baca firman, renungkan firman, supaya ini loh, gambar Yesus, hidup Yesus itu terus tergambar dengan jelas. Paulus ngomong sama jemaat Galatia begini, siapakah yang tergambar di depanmu? Ya. Siapakah yang tergambar di depanmu? Yesus atau yang lain? Ya. Coba kita buka sebentar dalam Galatia. Saya teringat dengan ayat ini. Galatia 3 dikatakan ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi Paulus itu negur sama jemaat Galatia. Siapa tahu yang mempesona kamu? Sampai akhirnya kok kamu tuh bisa lupakan gitu loh. Dia ngomong gini, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Maka ini kita ini harus bisa terus menyadari dengan benar. Kalau Anda tidak bisa menyadari dengan benar akan Yesus yang berkorban demi Anda dan saya, sulit. Makanya
Anda dan saya itu terus mau membangun hubunganmu dengan Tuhan itu tiap hari, supaya itu terus terlukiskan, terus membuat Anda terpesona. Wow, Tuhan luar biasa. Sehingga ketika Anda dikecewakan, Anda disakiti, Anda mungkin mengalami benturan dengan sesamamu, Anda nggak kecewa, nggak gampang kecewa. Kenapa? Karena terlukiskan dengan jelas ya, bahwa Yesus itu kasihnya nebus dosaku loh. Dia aja rela loh menderita demi saya. Masakan aku nggak rela menderita demi dia? Ya, ini yang kita tuh sebagai anak-anak Tuhan tuh terus kerjakan, sehingga Anda itu berani rela berkorban dalam memberi hidupmu, itu berani. Ya. Jadi ada satu nasihat Paulus tentang menyerahkan hidup dalam Roma 12 ayat 1. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Jadi apakah Anda dan saya memahami kebaikan belas kasihan Allah dalam hidup Anda? Demi kemurahan Allah. Kalau Anda tidak pernah memahami akan kemurahan Allah dalam hidupmu, belas kasihan Allah, kasih Allah dalam hidupmu, tidak mungkin Anda berani memberi hidupmu kepada Tuhan. Gak heran, banyak orang cuma sedikit aja kena benturan marah. Kenapa? Gak memahami. Ya, ngalami sedikit masalah marah, nyalakan Tuhan. Kenapa? Gak memahami. Saya kadang-kadang berpikir, merenungkan, kalau saya suka merenungkan kejalanan orang Israel. Begitu luar biasa, 10 tulah dinyatakan atas Mesir, keluar dengan tangan yang hebat dari Mesir menuju ke perjalanan ke tanah Kanaan, harus menyeberangi sebuah laut dibelah, luar biasa sekali. Tapi cuma gara-gara haus, cuma gara-gara kepingin makan daging, cuma gara-gara perjalanan yang sulit, perbuatan Tuhan yang di masa lampau dilupakan dengan begitu saja, dan berkata begini, kenapa kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir, enakan di tanah Mesir? Kenapa? Karena orang Israel tidak pernah memahami, mengerti akan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka taunya begini, kalau kamu mengasihi, ya kasih mujizat. Kalau kamu mengasihi, ya jangan kasih masalah. Akhirnya apa? Ketika ada masalah, marah. Itu seperti bapak dengan anak. Karena anak tidak pernah memahami akan kebaikannya bapaknya, kasihnya bapaknya. Ketika dikasih disiplin, dikasih yang namanya satu konsekuensi karena sebuah kesalahan, marah. Loh, kalau bapak sayang sama aku, ya jangan hukum aku. Dia tidak pernah memahami. Loh, kenapa? Oh, karena aku salah. Oh, karena bapak sayang sama aku. Enggak. Tapi nuntut. Makanya kalau Anda dan saya tidak pernah memahami akan di sini kemurahan Allah, maaf kata, tidak akan pernah bisa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya pasti ninggalin Tuhan. Hati-hati. Saya mau ingatkan, hati-hati. Jangan Anda tukar kemuliaan Tuhan
keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan, dengan sakit hati, dengan kekecewaan, dengan kemarahan, Anda rugi. Ingat itu baik-baik. Belajar dari Adam dan Hawa. Dia menukar kemuliaan Tuhan, dia menukar anugerah Tuhan dengan satu buah yang namanya buah pengetahuan baik dan buruk. Akhirnya hilang. Adam dan Hawa ini orang terkaya paling bodoh. Kalau Anda baca Adam dan Hawa, Adam dan Hawa itu bodoh. Anda dan saya bisa jadi Adam dan Hawa kedua kalau tidak benar-benar bisa memahami, menyadari akan kasih Allah dalam hidup. Seringkali saya melihat banyak orang sudah bagus menyerahkan hidup baik, memberi hidup dengan luar biasa, tapi gara-gara sebuah kekecewaan mundur, berkata gini, percuma ikut Tuhan. Hati-hati. Kadang-kadang gara-gara sebuah masalah kecil, karena kecewa dengan apa yang aku udah ikut sungguh-sungguh, kenapa kok keluargaku begini? Dia mulai kecewa. Akhirnya ninggalin Tuhan karena merasa gini, percuma ikut Tuhan. Hati-hati. Segala masalah yang kamu hadapi hari ini itu karena Tuhan mengasihi kita. Makanya firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan apa? Kepada Allah, bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, bukan kepada pelayan, bukan kepada manusia, kepada Allah. Kamu mesti berkenan tuh kepada Allah, kudus kepada Allah, hidup kepada Allah. Kenapa orang bisa kecewa? Karena tidak ditujukan kepada Allah, ditujukannya kepada manusia. Makanya orang bisa kecewa. Tapi kalau itu ditujukan kepada Allah, aku memberi hidup kepada Allah, maka ukuran pujian penghargaanmu itu dari Allah, bukan dari manusia. Nah, seringkali kita ukurannya manusia. Saya kadang-kadang berpikir, nilainya manusia itu apa tuh? Selalu bicara tentang apa yang kamu bisa berbuat, hasilnya apa? Sering bicara uang, hasil, itu ukurannya manusia. Tapi ukurannya Tuhan itu bukan hasil. Ingat itu, bukan hasil. Ada satu namanya Nabi Yeremia. Dia bernubuat kemana-mana, tapi tidak ada yang percaya. Dia nabi besar, mau buat kemana-mana tidak ada yang percaya, tidak ada pengikut. Tapi dia tidak gagal. Kenapa? Karena ukuran Tuhan bukan hasil apa yang kamu perbuat, tapi bagaimana proses kamu sampai kepada hasil itu. Kalau manusia itu nggak peduli dengan proses, yang penting hasil. Ini loh, aku janji. Tapi prosesnya nggak peduli. Dia mau mencuri, mau merampok, nggak peduli. Yang penting hasilnya kamu hebat. Tapi bagi Tuhan begini, hasil itu bagi Tuhan, tunggu dulu, bagaimana prosesnya. Kalau proses itu bagus, hasilnya pasti bagus. Tapi hasil bagus belum tentu menghasilkan proses yang bagus. Ingat, makanya ketika kamu ikut Tuhan itu, kenapa Tuhan itu sangat menghargai proses? Karena perhatikan orang Israel. Kenapa orang Israel itu harus mengalami perjalanan padang gurun?
Karena Tuhan lagi mau proses orang Israel. Makanya kenapa Tuhan itu begitu sangat memuji Kaleb sama Yosua, karena dia bisa melewati proses. Kenapa kok Daud dikatakan orang yang dikatakan gini, orang yang berkenan? Kenapa? Karena Daud melewati proses yang luar biasa. Bisa ada seperti itu, ada dasar seperti Daud, musuh di depan betul, tinggal dikancet, mati. Itu bebas. Tapi dia dalam proses sudah no, jangan jamah orang curang itu. Oh, prosesnya luar biasa. Daud itu berbuat dosa yang paling parah. Dalam hukum Taurat Daud harus mati. Tapi Tuhan masih ngampuni Daud. Kenapa? Ketika ditegur, dia berkata, Tuhan, aku mengaku. Prosesnya luar biasa. Bagi manusia, oh itu gagal. Bagi Tuhan, belum. Bagaimana kamu menghadapi itu? Prosesnya inilah. Makanya Paulus ngomong gini, demi kemurahan Allah. Jadi kalau kamu memberi hidup, lakukan itu karena kemurahan Allah, belas kasihan Allah. Lakukan itu karena kasih Allah dalam hidupmu, sehingga kamu memberi hidupmu, rela berkorban. Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, kamu rela berkorban. Kamu tidak tujukan itu kepada manusia, kamu tujukan itu kepada Tuhan. Sehingga ketika Anda harus mengalami yang namanya bergesekan, bentrokan dengan sesamamu, mungkin dengan pemimpinmu, Anda tidak ambil pusing. Kenapa? Karena Anda tahu, saya melakukan itu untuk atau kepada Allah. Makanya dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46 dikatakan gini, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang mencari mutiara indah. Saat ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Coba ya, kira-kira ayat ini orang bodoh. Dia lagi ya kerajaan surga, ya dia menemu harta di ladang. Jadi dia lagi berladang, nemu harta, tapi bukan ladangnya dia. Nemu harta, ada harta karun, dia pendamkan lagi. Ya pulang, dia jual seluruh miliknya untuk supaya bisa beli ladang itu. Ini yang berdagang. Kira-kira berani nggak beres itu begitu? Nah, yang berdagang itu siapa? Berani nggak? Nemu harta nih di ladang orang, terus dia pendamkan lagi, dia pergi jual segala miliknya untuk beli itu ladang. Semua hartanya dijual untuk beli ladang. Yang ada hartanya itu. Berani kan? Yang berdagang ya. Berani kan? Siapa bilang berani angkat tangan coba. Ayo. Yang bilang nggak berani coba angkat tangan. Spekulasinya terlalu tinggi tak? Terlalu tinggi. Sudah dijual ladangnya, miliknya semua dijual. Ladangnya nggak dijual kan? Resiko loh. Betul enggak? Spekulasinya terlalu tinggi. Tapi itulah firman Tuhan ngomong gini, hal kerajaan surga. Terus lagi, demikian pula hal kerajaan seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi ini aku nemu mutiara nih, saya nemu mutiara, ini saya mau ini, saya mau beli. Jual itu seluruh miliknya, cuma beli mutiara itu. Spekulasinya tinggi nggak? Tinggi sekali.
Nah, saya mau katakan, kalau Anda nggak pernah memahami akan besarnya kasih Tuhan dalam hidupmu, Anda tidak bisa memahami akan berharganya Yesus dalam hidupmu, Anda nggak akan berani begini. Kenapa? Karena Anda berspekulasi dengan hidupmu untuk mendapatkan yang lebih baik. Anda sudah mendapatkan yang baik, tapi Anda ingin mendapatkan yang terbaik. Anda harus buang yang baik supaya mendapatkan yang terbaik. Berat. Kalau kita nggak berani lakukan itu, makanya kalau Anda tidak memahami orang, kenapa dia bisa berani untuk menjual segala miliknya untuk beli mutiara? Karena dia tahu ini mutiara asli, pastinya. Dia kalau nggak tahu ini mutiara yang paling berharga, mutiara yang kuat, yang wah, pokoknya paling top. Ini bagus, ini mutiara bagus. Nggak mungkin dia jual semua miliknya cuma untuk beli mutiara. Hanya untuk mutiara satu top pun. Dia nggak, kalau dia menemukan harta, dia nggak ngecek harta. Wah tuh, ini harta benar-benar harta karun nih. Ini nilainya berharga. Pendam kali dia jual semuanya baru beli ini. Kalau dia nggak pernah mengerti, tidak pernah memahami itu, nggak melakukan itu. Hidup kita di dalam Tuhan itu sama. Kalau Anda tidak pernah menyadari atau memahami akan kasih Tuhan yang berharga, yang mampu menyelamatkan hidupmu, yang mampu membawa Anda nanti menuju kepada kekekalan hidup kekal, Anda tidak akan berani berkorban di dunia. Anda akan berkata gini, untungnya buat apa? Untungnya apa buat saya? Kalau saya mengampuni, untungnya apa buat saya? Karena yang ditanyakan adalah untungnya apa? Padahal dia sudah tahu ada harta di situ. Ketika Anda tidak bisa memahami akan Yesus sebagai harta yang paling berharga yang nanti akan membawa pada kekekalan, Anda akan berkata gini, ngapain aku lakukan itu? Tidak akan berani berkorban. Makanya ini, waktu saya coba selidiki ayat ini, saya berpikir, ini Tuhan kasih perumpamaan, benar-benar perumpamaannya orang yang berani berspekulasi. Kenapa orang berani berspekulasi? Karena dia yakin. Karena dia yakin sekali. Makanya kadang-kadang suatu ketika ada sepatu merek apa tidak, saya lupa. Satu sales dibawa menuju ke satu tempatnya itu orang yang nggak ada yang pakai sepatu. Sales pertama dikirim ke sana, dalam berapa minggu ada satu kerja balik, dia bilang, bos, percuma bos jualan di sana bos. Kenapa? Nggak ada yang pakai sepatu. Ngapain jualan di sana kalau nggak ada yang pakai sepatu? Tapi sales kedua berkata, bos, boleh nggak saya coba? Saya mau jualan di sana. Karena bagi dia gini, ini sebuah keuntungan. Kalau nggak ada yang pakai sepatu, aku bisa jual sepatu di situ, pasti laris manis. Yang sales kedua berspekulasi. Kenapa? Dia yakin bahwa apa yang dia jual pasti laris manis. Hidupmu di dalam Tuhan juga sama. Kalau Anda nggak berani untuk berspekulasi, berkata bahwa apa yang aku pikirkan tentang Yesus, apa yang aku rasakan tentang Yesus, apa yang aku hitung tentang Yesus, itu pasti untung. Untungnya bukan kecil, untungnya sangat mulia. Maka Anda akan berkata gini, aku mesti berani lepaskan, dia tidak berharga. Kehilangan tidak apa-apa, yang penting aku dapat ini. Nah, Paulus itu ketika dia berkata gini, aku mengejar, itu dalam Filipi,
Itu kata itu dikatakan reckon, menghitung. Jadi Paulus itu menghitung untung atau rugi. Makanya dia ngomong gini, sebuah keuntungan ketika aku ikut Yesus. Apa yang dulu aku anggap untuk aku buang, aku tinggalkan, aku anggap itu sampah, aku mengejar ini pengenalan dengan Kristus. Kenapa? Dia hitung untung di sini. Kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Mungkin ada yang meninggalkannya nggak langsung, ya mulai nggak mau baca Alkitab lagi, ya masih ibadah tiap minggu masih, tapi berdoa enggak lagi lah. Berdoa ya biasa-biasa, jadi orang Kristen biasa-biasa. Yang penting hari ini aku kaya, aku punya segalanya, aku bisa nikmati. Dia rela. Ini nggak usah terlalu lah. Yesus nggak usah terlalu. Gereja gampang kasih duit aja sudah cukup. Kenapa begitu? Karena dia tidak pernah memahami bahwa Yesus itu harta yang paling berharga, mutiara yang sangat berharga. Yesus adalah harta berharga, harta karun. Makanya orang nggak berani bayar harga. Rela untuk melepaskan karena merasa itu penderitaan yang tidak ada artinya. Seringkali orang tahu suruh ngampuni, pasti tidak tahu ngampuni sakit kau nggak tahu. Kalau gitu terus gimana Pak? Rugi lah saya. Rugi kita berapa lama Pak? Halo? Rugi kita berapa lama? Kalau dibandingkan dengan kekekalan, coba kamu hitung. Hidupmu anggap aja, kita anggap aja lah disakiti mungkin 10 tahun, dengan dibandingkan kekekalan yang tidak ada waktu, tidak ada ujungnya. Nanti masuk neraka, lebih rugi mana? Lebih rugi. Marah, oke marah. Kamu mau marah sampai 10 tahun, oke 10 tahun. Kamu puas dengan marahmu. Tapi nanti kamu mengalami penderitaan selama-lamanya. Apa kamu untung? Untung atau rugi? Dihitung. Ini kan bicara hitung-hitungan. Itu Pak Budi yang jualan sayur, kan mesti hitung-hitungan. Ini kalau aku beli sayur ini, kalau nggak laku kira-kira bisa disimpan nggak? Mahal, oke mahal. Tapi berguna nggak? Betul nggak? Pasti spekulasi. Hidup kita di dalam Tuhan tuh begitu, kamu pasti bisa hitung. Jangan kita tuh jadi orang tuh bodoh, mengorbankan yang kekal untuk mendapatkan yang sementara. Ini kan bodoh. Istilah gini, berlian kamu buang, perak kamu simpen. Ini kan, aduh, mana kok bodoh. Berlian kok dibuang, perak disimpen. Ya toh, emas dibuang, timah disimpan. Timah ini emas, udah diberitahu ini timah tembaga. Ini palsu, bukan emas. Ini yang emas, bukan ini emas apa? Buang emasnya. Tembaganya disimpan, dipamer-pamerin. Karena banyak orang Kristen begitu, sakit hati pamer-pamerin. Memang orang itu ngapain ke situ? Pamer-pamerin. Jahat dipamer-pamerin. Yang asli malah dibuang. Nah, kita ini mesti sadar. Makanya kenapa Anda tuh disuruh luangkan waktu, korban waktu, supaya Anda tuh bisa memahami betapa lebarnya, dalamnya, panjangnya, luasnya
kasih Allah dalam hidupmu? Ini yang kita mesti pahami. Makanya ketika dapat memahami, mengerti, dan mengalami kasih dan kemurahannya, itu seperti orang yang mendapatkan harta yang sangat berharga. Ya, kalau Anda cuma gara-gara sakit hati, gara-gara harta di dunia, gara-gara uang, terus kita meninggalkan Tuhan, kira-kira apakah itu sesuatu yang menguntungkan hidupmu? Saya kemarin sempat ngobrol istri saya tuh suatu ketika pernah mimpi dia datang sama bapak senior kita waktu menghadap bapak pendetanya sudah seperti ya mimpi. Terus istri saya lagi ngomong Timotius ini, dia kasih 2 kado. Yang satu bungkusnya jelek, yang satu bungkusnya bagus. Ditanya, kamu mau yang mana? Anda mau dikasih kado bungkusnya jelek, sama-sama besar, sama yang satu bungkusnya cantik banget, pilih yang mana? Pilih yang jelek. Hah? Sama-sama, isinya sama. Yang pilih bungkusnya jelek. Hah? Pasti orang mau pilihnya yang cantik, nggak mungkin yang jelek. Pilih yang jelek. Yang satu kertas koran, satu kadonya cantik, pasti pilih yang cantik. Terus istri saya pilih yang cantik karena memang bagus. Terus disuruh buka, coba kamu buka. Dibuka. Waktu dibuka, kaget. Lah, kok isinya sama? Dia ngomong begini, beliau ngomong begini. Hidup kita tuh sebenarnya apa yang kita mau capai itu semua sama. Kemuliaan. Bedanya di bungkusannya aja. Setiap Anda jangan berpikir itu enak, saya enak. Tidak. Setiap orang mengalami proses itu sama. Cuma beda tempat, beda waktu, beda perkara. Tapi yang Anda alami, semua orang juga alami. Sakit hati orang alami, tidak ada orang yang alami sakit hati. Anda, oh itu enak, kamu kan belum di situ. Itu enak anak orang kaya, orang-orangnya takut Tuhan, kamu belum di situ. Kamu bisa ngomong enak karena kamu memandang. Tapi coba kamu masuk ke situ, apakah kamu sanggup? Jadi Tuhan itu ingin gitu. Anda itu tidak usah lihat cover. Oh itu enak, itu gini. Tidak usah dilihat. Jalani prosesmu dengan benar. Kenapa? Karena tujuannya cuma satu, kehidupan kamu. Kamu ngomong itu enak, tapi ujung-ujungnya dia bisa melewati proses, pada akhirnya dia masuk neraka. Apa Anda masih berkata enak? Ini pahami harta itu, sehingga dia rela berkorban memberi hidupnya kepada Yesus, rela dimiliki sepenuhnya karena memahami. Kalau kamu nggak bisa memahami itu, gagal. Kenapa? Karena kamu akan selalu melihat orang. Apa yang kamu lakukan untuk orang, apa yang kamu lakukan hanya untuk penghargaan dari manusia, gagal. Ingat, gagal kita. Yesus kalau dia lihat orang, hari ini dia akan mati. Kenapa? Sudah lakukan mujizat, orang nggak mencoba, malah mau disalibkan. Kalau dia kecewa dengan manusia, dia berkata, aduh percuma aku sudah lakukan mujizat, tetap toh mereka tidak menghormati aku, mereka tidak menghargai aku, percuma.
Hari ini kamu katakan, Yesus mati? Enggak. Yesus ngomong, dia nggak mau serahkan hidupnya untuk manusia, menyerahkan diri untuk jadi raja, nggak mau. Dia cari hormat dari Allah. Saya teringat dengan satu cerita seorang misionaris. Dia waktu itu naik pesawat, dia sama seorang pejabat pemerintahan. Berbalik ke negaranya satu pesawat. Dan waktu pejabat itu turun, wah, dikasih karpet merah, dihormati, wah, luar biasa. Misionaris itu kata begini, pasti aku juga dihormati begitu. Waktu dia mau keluar dari pesawat, tidak ada satu pun yang nyambut. Dia komplain sama Tuhan, itu pejabat disambut pakai karpet merah. Loh, aku kan misionaris, aku kan kerja buat kamu, masa satu orang pun gak nyambut? Tuhan ngomong begini, kamu belum pulang. Kalau kamu nanti sudah pulang ke rumahku, pasti aku sambut dengan meriah. Ya sadar. Saya waktu menyiapkan ini, saya berpikir, orang kalau nggak memahami ini susah. Kenapa? Manusia hidup selalu carinya penghargaan. Kenapa orang mau kaya? Karena ingin dihargai. Kenapa orang mau hebat? Karena ingin dihargai. Kenapa orang ingin berkuasa? Karena ingin dihormati. Maka Yesus ngomong begini, bagaimanakah kamu dapat percaya kalau kamu masih mencari hormat dari manusia? Makanya Anda dan saya kalau tidak bisa memahami, mengerti, mengalami kasih kemurahan Tuhan dalam hidupmu, Anda akan buang itu harta. Pasti. Nah, kalau orang bisa memahami apa akibatnya, memiliki keberanian untuk mengorbankan yang paling berharga untuk mendapatkan harta tersebut, karena menyadari betapa mulia dan berharganya harta tersebut. Punya keberanian. Seperti tadi dia menemukan harta terpendam, dia pendam itu karena dia tahu itu harta kamu. Dia berani untuk jual harta seluruh miliknya. Artinya begini, korbankan semua miliknya, termasuk hidupnya, untuk supaya bisa hidup. Anda dan saya mesti berani korbankan untuk supaya dapat ini. Apa yang Anda korbankan? Hari ini Tuhan nggak minta hartamu, itu minta hidupmu. Hidupmu, pikiran, perasaanmu, kehendakmu, jiwamu. Kemarin waktu saya ada pertemuan, ada satu hamba yang ngomong begini, kalau kamu tidak berani menyerahkan nyawamu, kalau kamu masih mempertahankan nyawamu, kamu tidak akan masuk. Ternyata kata mempertahankan nyawamu itu bukan nyawa itu. Ternyata bicara tentang pikiran, perasaan, harga diri. Itu nyawa. Jadi kalau Anda tidak berani untuk melepaskan harga dirimu oleh karena kamu menemukan harta yang sangat berharga, sulit. Harga dirimu apa? Bisa rumah, bisa harta, bisa anak. Kenapa? Jadi Anda harus berani untuk Tuhan. Jadi memiliki keberanian untuk mengorbankan yang paling berharga untuk mendapatkan harta tersebut, karena menyadari betapa mulia dan berharganya harta tersebut.
Jadi benar-benar hidupku itu untuk Kristus. Dan ini memang paling sulit. Saya akui paling sulit. Makanya kenapa Anda perlu memperjuangkan itu tiap hari di bawah kaki Tuhan. Supaya Roh Kudus itu memberikan pengertian, pemahaman yang benar. Tiap hari Anda mesti merendahkan diri. Saya tulis hal tersebut akan membuat kita selalu untuk merendahkan diri, untuk meminta belas kasihannya sehingga hidupnya dapat memperkenan Allah. Orang kalau bisa memahami, dia akan berpikir, bagaimana hidupku bisa memperkenan hatinya Allah? Bagaimana hidupku gak terikat gitu? Ini aku tahu ini tidak berharga, yang berharga ini. Aku mesti berani lepaskan yang ini untuk mendapatkan yang ini. Anda gak bisa bilang, oh aku mau raih yang ini, aku juga mau raih yang bisa. Nah di situ nanti kita akan merendahkan diri kita untuk supaya Tuhan itu menolong, memberikan belas kasihan, memberikan kemurahan, untuk supaya aku itu bisa mendapatkan apa yang sudah diberikan ini benar-benar tidak aku lepaskan. Kalau tidak bisa. Seringkali karena kadang-kadang orang gara-gara segala sesuatu yang di dunia tidak rela menderita. Lebih berharga sakit hatinya, lebih berharga kecewanya daripada Yesus. Katakan, tidakkah kamu terlebih suka menderita karena aku? Kadang-kadang kita enggak. Kadang-kadang kita membohongi diri kita sendiri. Kita berkata aku cinta Tuhan, tapi ketika giliran harus menghadapi satu kondisi, kita tidak berani memilih Tuhan. Kita lebih memilih dunia. Tapi nanti kalau kecewa dengan dunia, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku dibuat begini? Tuhan, kenapa? Loh, kamu memilih siapa? Hanya orang kalau nggak mau merendahkan diri setiap hari, setiap waktu, setiap saat merendahkan diri, minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memberikan anugerah dalam hidupnya, supaya dia dapat memperkenan, terus supaya pemahaman Kristus tergambar, ini yang tergambar di depan itu Kristus, 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 itu sulit. Saya kadang-kadang tanya orang, kenapa kamu sampai ya itu kerja begitu? Karena yang terus di depan duit, makanya dia kerja untuk cari duit. Kalau ini yang tergambar itu Kristus, apa yang dia lakukan? Aku mesti memperkenan hatinya Tuhan. Di situ dia akan merendahkan diri, dia akan berdoa, dia akan benar-benar minta belas kasihan kemurahan Tuhan, supaya apa yang Tuhan berikan jangan terlepas. Lebih baik aku lepaskan ini daripada aku lepaskan ini. Jadi punya keberanian. Tanpa doa bisa. Tanpa firman. Makanya kenapa Anda dalam bulan ini kita bisa bertumbuh tentang meluangkan waktu. Karena tanpa itu tidak bisa. Gagal pasti. Dari itu penting bagi kita untuk merendahkan diri. Nah, minggu depan, Jumat depan, saya akan banyak bicara tentang itu, merendahkan diri. Dan itu perkara yang penting yang kita tuh harus mau melakukan itu, supaya kita tidak gagal. Ya, saya rindu setiap kita. Ayo minta sama Tuhan anugerah. Tuhan, tolong saya untuk bisa memahami bahwa betapa berharganya Engkau dalam hidup saya.
Ya. Mari kita datang kepada Tuhan.